Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatun Nur Aini dari kelas E3 Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran pemikiran dalam Islam. Aliran pemikiran dalam Islam ada 3. Yang pertama yaitu ilmu kalam, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu kalam. Menurut ahli tata bahasa Arab, kalam adalah kata atau lafaz dengan bentuk majemuk atau ketentuan atau perjanjian. Secara teknis, kalam adalah alasan atau argumen rasional untuk memperkuat perkataan. Secara tata bahasa, kalam merupakan kata umum tentang perkataan sedikit atau banyak yang dapat digunakan untuk setiap bentuk pembicaraan atau ekspresi suara yang berturut-turut hingga pesan-pesan suara itu jelas maksudnya. Dalam ayat 144 surat Al-A'raf menyebut bikalami yang ditujukan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Menurut Al-Baidawi, maksudnya bikalami iyaka, aku berbicara langsung kepadamu. Dalam ayat 15 surat Al-Fat, kalam Allah diartikan janji atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia. Sumber kajian ilmu kalam yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam membahas persoalan-persoalan Tuhan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, ilmu kalam bersumber kepada wahyu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tujuan agar akal manusia dapat menangkap ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam wahyu tersebut. Karena kalau akal tidak mendapat bimbingan dari kedua sumber tersebut, sehingga mungkin akal akan memasuki perjalanan sesat dan menyesatkan, terutama dalam memahami keesaan dan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Menurut akal, keberadaan sesuatu dapat diamati, diteliti, dan dicapai oleh akal. Akal merupakan pemberian tertinggi dari Allah setelah iman, hidayah. Oleh karena itu, keyakinan dan akal bertemu dan menguatkan pemahaman seseorang tentang sesuatu. Epistemologi atau metode ilmu kalam. Ilmu kalam sebagai sesuatu disiplin ilmu pasti memiliki sistematika dan metode tersendiri. Metode yang digunakan ilmu kalam adalah metode jidal atau debat. Rozak menyebutnya dengan metode keagamaan. Alasannya karena para mutakalimun untuk mempertahankan keyakinan dan argumentasinya selalu dengan perkataan atau pembicaraan dan perdebatan. Sehingga orang yang ahli di bidang kalam disebut mutakalimun. Sebagai sebuah diskusi keagamaan, wacana kalam yang menjadi objek kajiannya adalah keyakinan kebenaran tentang ajaran agama Islam, bukan mencari suatu kebenaran yang dibicarakan oleh filsafat. Dengan batasan di atas, ada perdebatan yang sangat mencolok antara ilmu kalam dan filsafat. Ilmu kalam ingin mempertahankan kebenaran keyakinan keagamaan secara logis dan argumentasi. Dengan kata lain, kalam didahului oleh keyakinan, kemudian dilakukan sebuah pembuktian. Sementara filsafat ingin mencari kebenaran dengan argumen dan pembuktian secara rasional untuk dijadikan sebagai suatu pegangan dan keyakinan. Aksiologi. Setiap disiplin ilmu harus mempunyai nilai-nilai guna atau manfaat bagi orang yang mempelajarinya. Di antara nilai guna ilmu kalam paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk mempertahankan kebenaran keyakinan ajaran agama Islam. Yang kedua, menolak segala pemikiran yang sengaja merusak atau menolak keyakinan Islam yang populer dengan terminologi bid'ah. Pembahasan yang kedua yaitu ilmu fikih. Fikih atau hukum Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat. Hal ini karena fikih terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Dari sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia selalu berhubungan dengan fikih. Tentang siapa, misalnya, yang harus bertanggung jawab memberi nafkah terhadap dirinya, siapa yang menjadi ibu bapaknya, sampai ketika ia dimakamkan terkait dengan fikih. Karena sifat dan fungsinya yang demikian itu, maka fikih dikategorikan sebagai ilmu albal,
yaitu ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan manusia, dan termasuk ilmu yang wajib dipelajari karena dengan ilmu itu pula seseorang baru dapat melaksanakan kewajibannya mengabdi kepada Allah melalui ibadah, sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Dengan fungsinya yang demikian itu, tidak mengherankan jika fikih termasuk ilmu yang pertama kali diajarkan kepada anak-anak dari sejak di bangku taman kanak-kanak sampai dengan ia kuliah di perguruan tinggi. Ilmu tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia yang selanjutnya dapat menimbulkan akhlak mulia. Pembersihan aspek rohani atau batin ini selanjutnya dikenal sebagai dimensi esoterik dari diri manusia. Hal ini berbeda dengan aspek fikih, khususnya pada bab toharoh yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek jasmania atau lahiriah, yang selanjutnya disebut sebagai dimensi eksoterik. Islam sebagai agama yang bersifat universal dan mencakup berbagai jawaban atas berbagai kebutuhan manusia selain menghendaki kebersihan batiniah, lantaran penilaian yang sesungguhnya dalam Islam diberikan pada aspek batinnya. Hal ini misalnya terlihat pada salah satu syarat diterimanya amal ibadah, yaitu harus disertai niat. Melalui studi tasawuf ini, seseorang dapat mengetahui tentang cara-cara melakukan pembersihan diri serta mengamalkannya secara benar. Dari pengetahuan ini diharapkan ia akan tampil sebagai orang yang pandai mengendalikan dirinya pada saat ia berinteraksi dengan orang lain atau pada saat melakukan berbagai aktivitas dunia yang menentukan kejujuran, keikhlasan, tanggung jawab, kepercayaan, dan sebagainya. Dari suasana yang demikian itu, tasawuf diharapkan dapat mengatasi berbagai penyimpangan moral yang mengambil bentuk seperti manipulasi, korupsi, kolusi, penyalahgunaan, kekuasaan dan kesempatan, penindasan, dan lain sebagainya. Demikian presentasi saya, kurang dan lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.